Halo sahabat FPSN, salam literasi, ayo membaca. Alhamdulillah pagi ini sudah melakukan jalan pagi, lumayan dapat 7 kilo lebih ya. Kali ini saya ingin mendiskusikan tentang pengembangan gerakan literasi sekolah, bagaimana itu bisa secara optimal dilaksanakan di sekolah masing-masing atau madrasah ya. Menurut pendapat saya bahwa gerakan literasi sekolah itu bisa terwujud kalau ada kerjasama dari seluruh warga sekolah dan stakeholder yang lainnya ya. Jadi yang pertama tentu warga sekolah, yang kedua faktor eksternal yang sangat erat kaitannya dengan sekolah yang bersangkutan, seperti misalnya orang tua siswa. Ini sangat penting, dan target yang ingin dikembangkan, yang diharapkan dapat dikembangkan di sekolah ini adalah 6 literasi dasar. Sebetulnya lebih banyak lagi, tapi menurut panduan gerakan literasi sekolah nasional atau gerakan literasi nasional itu ada 6 dasar literasi paling tidak yang menjadi sasaran target pengembangan. Yang pertama baca tulis tentu ya. Yang kedua numerasi atau berhitung. Yang ketiga sign ya. Yang keempat literasi digital. Yang kelima literasi finansial, dan yang keenam literasi budaya dan kewargaan. Ini menurut pakar-pakar Kemendikbud Ristek yang harus menjadi sasaran. Sebetulnya lebih banyak lagi karena ada literasi kesehatan, literasi transportasi, literasi hukum dan HAM, dan banyak lagi. Tetapi sebagai dasar dari semuanya itu adalah terletak pada 6 literasi dasar yang tadi sudah disebutkan. Kemudian bagaimana indikatornya bahwa literasi tersebut sudah diimplementasikan di sekolah-sekolah atau madrasah. Tentu yang paling utama dan terutama adalah terwujudnya lingkungan sekolah yang mengimplementasikan atau yang menggambarkan lah terwujudnya budaya literasi di sekolah tersebut. Jadi kuncinya adalah budaya literasi tersebut sudah terwujud atau belum. Nah, jadi semua kegiatan warga sekolah dan stakeholder yang terkait dengan sekolah atau madrasah tersebut sudah mengimplementasikan secara baik literasi tersebut sehingga menjadi budaya yang tertanam di masing-masing warga sekolah dan stakeholdernya. Nah, kemudian bagaimana untuk mencapai budaya literasi tersebut? Jadi tadi dasarnya adalah 6 literasi dasar, kemudian outcome-nya adalah budaya literasi di sekolah yang bersangkutan. Tapi bagaimana untuk mencapai tersebut, bahwa gerakan literasi sekolah itu sudah terwujud di sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Jadi yang paling utama itu ada paling tidak 9 ya, 8 atau 9 indikator.
di sekolah yang bersangkutan atau madrasah yang bersangkutan. Yang pertama, tentu adanya satgas literasi atau tim literasi di sekolah yang bersangkutan, karena ini penting. Kalau tidak ada tim itu, siapa yang menggerakkan? Jadi fungsi satgas literasi atau tim literasi tersebut adalah untuk menggerakkan implementasi pengembangan gerakan literasi di sekolah atau madrasah. Yang kedua tentunya ada program kerja. Jadi kalau ada tim literasi atau satgas literasi, kalau tidak ada program kerja, saya pikir tidak akan terlaksana ya. Dan program kerja ini harus diwujudkan oleh tim tersebut yang dibangun atas kebersamaan, tentu di bawah koordinasi kepala sekolah. Karena kalau kepala sekolahnya tidak ada minat atau tidak menggerakkan, maka tidak ada kekuatan lah ya. Karena kan kepala dari sebuah sekolah adalah kepala sekolah, disebut kepala ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan perpustakaan. Nah, ini perpustakaan juga penting ya, karena ini sebagai pusat sumber dari semua kegiatan literasi. Dari 6 literasi dasar itu adalah pusat sumbernya ada di perpustakaan. Jadi perpustakaan ini betul-betul harus dioptimalkan. Jangan hanya sebagai simbol perpustakaan untuk akreditasi, tapi betul-betul dioptimalkan, digunakan. Bila perlu bahwa semua kegiatan bisa dilaksanakan di perpustakaan yang terkait tentu dengan pembelajaran ya. Dan tidak terfokus kepada yang terkait dengan bahasa Indonesia. Semua mata pelajaran bisa menggunakan perpustakaan tersebut. Jangan mentang-mentang literasi itu bagian guru bahasa Indonesia, bukan. Jadi semua harus. Nah, ini harus digunakan oleh semua siswa, baik yang jurusan IPS, IPA, bahasa, dan jurusan-jurusan yang lainnya kalau ada ya. Tapi katanya ke depan jurusan itu akan ditiadakan. Itu yang ketiga, optimalkan. Dan yang ketiga bukan ya? Ya benar, ketiga. Yang keempat, pengembangan pojok baca. Pojok baca ini ada 2 macam, pojok baca kelas dan pojok baca sekolah. Jadi di setiap kelas itu harus dikembangkan pojok bacanya oleh warga kelas tersebut, yang didasari oleh keinginan bersama lah untuk mewujudkan pojok baca itu. Kemudian pojok baca sekolah. Ini kalau pojok baca kelas ini dimanfaatkan oleh warga kelas, tapi kalau pojok baca sekolah itu dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah, antar kelas juga para guru dan orang tua siswa atau siapapun yang hadir ke sekolah tersebut bisa menggunakan. Kemudian bagaimana memenuhinya? Tentu memenuhi kebutuhan itu bisa secara gotong royong oleh para siswa untuk pengadaan buku-bukunya atau oleh sekolah tersebut dengan bos buku 20%. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Kemudian pengembangan pojok baca ini juga bisa melibatkan orang tua, karena mungkin orang tua banyak terlibat di situ yang terkait dengan kegiatan-kegiatan orang tua. Nah, dan yang kelima itu adalah pengembangan majalah dinding. Ini juga penting. Untuk majalah dinding ini sangat penting karena untuk mengekspresikan diri dari masing-masing warga sekolah, baik guru maupun siswa ya. Dengan adanya mading ini
mereka bisa berekspresi. Dan ini harus diupdate, jangan selamanya itu saja karyanya. Mungkin kalau bisa tiap minggu, kalau mungkin ada yang tiap bulan ya. Tapi kalau kami sarankan sih tiap minggu harus diupdate. Dan hasil karyanya jangan dibuang, dibukukan sebagai bahan literasi untuk generasi berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan lingkungan kaya teks. Pengembangan lingkungan kaya teks ini bisa memanfaatkan semua area yang ada di sekolah oleh warga sekolah dengan menuliskan berbagai tulisan motivasi, baik yang terkait dengan moral maupun literasi itu sendiri. Nah, ini yang penting juga untuk bagaimana setiap warga sekolah sadar dan mengimplementasikan apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Ini yang penting juga ya. Kemudian pengembangan, kalau ada ya pengembangan untuk majalah sekolah atau buletin sekolah. Ini untuk mengekspresikan kemampuan siswa atau warga sekolah di dalam bagaimana mengorganisir satu penerbitan, baik yang muncul sebulan sekali atau seminggu sekali. Ini tergantung dari situasi dan kebutuhan. Dan yang berikutnya membuat kegiatan-kegiatan literasi, lomba antar kelas, kemudian bisa lomba antar sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir ini adalah pelibatan publik, bagaimana sekolah bisa mengundang eksternal untuk terlibat di dalam pengembangan gerakan literasi sekolah ini. Nah, ini kalau bisa dilaksanakan semua, maka diharapkan akan terwujud budaya sekolah di sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Saya kira itu. Jangan lupa komentarnya, apakah ada pendapat lain dari yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.